Prasangka buruk merupakan pola pikir seseorang di mana terdapat asumsi-asumsi negatif. Namun berprasangka buruk itu akan tiba pada masa kebenarannya. Walau cepat atau lambat, pasti akan terkuak seiring berjalannya waktu. Ya pemirsa, kami ada di sini akan menguak segala kebenaran yang ada. Saya Fiona. Saya Adama Abraham. Dan saya Bacun Hakim. Ini dia penyelidikan kami di Balik Rahasia. Perkenalkan, nama aku Dinda. Aktivitas aku sehari-hari kuliah. Aku di sini minta tolong sama tim di Balik Rahasia buat bantuin aku nyelidikin tentang ibu aku yang akhir-akhir ini sering pulang larut malam. Padahal ibu aku cuma bekerja di pabrik konveksi yang setahu aku dia cuma pulang sore. Aku takut kalau ibu aku punya selingkuhan lain karena ayah aku sekarang lagi di PHK dan sakit-sakitan. Ya pemirsa, episode kita kali ini menceritakan tentang seorang anak yang ingin mencari tahu kebenaran tentang ibunya. Dia mencurigai kalau ibunya itu menyembunyikan sesuatu dari dia. Dan akhirnya gue, Fiona sama Adama langsung jemput Dinda, klien kita hari ini. Jemput ke kampusnya. Tadi sih terakhir SMS katanya dia udah di depan kampus. Itu kali ya? Itu pas security, ngapain dia? Ini. Fokus, Cun, fokus. Oh iya. Cun, lo jemput sini. Gua parkir sini aja ya. Gue jemput dan langsung gue antarkan ke mobil. Begitu masuk ke mobil langsung kita tanya-tanya. Halo, Dinda. Aku Fiona. Aku Adama, Abi. Oke, Dinda, gimana Dinda? Tentang mamanya Dinda. Dan Dinda bilang mama kamu itu sekarang udah jarang pulang. Tuh, ceritain dong, Dinda. Jadi akhir-akhir ini ibu aku sering pulang larut malam. Ayah nggak pernah marah gitu, nggak pernah. Bapak aku nggak pernah marah-marah dan emang sih bapak aku sekarang lagi sakit-sakitan. Karena kemarin kan habis di PHK sama kecelakaan. Jadi sekarang tulang punggungnya itu cuma nyokap. Iya, ibu aku tuh pengen tahu ibu aku tuh ngapain gitu loh. Kalau sebelum-sebelumnya dia Aku tuh diselingkuh. Sekarang penyelidikan pertama kita kemana? Kayaknya kita ke kantor ibu aku dulu aja kali ya. Sebenarnya bukan kantor sih, nyokapnya itu kerja di sebuah konveksi. Jadi kita langsung meluncur ke sana. Dinda, kita udah sampai sesuai dengan alamat yang lo kasih tadi. Mana konveksinya? Iya itu. Kita tunggu ibunya sampai pulang dari kantor. Kita intai. Dan kita sengaja nggak langsung gerebek kantornya karena takutnya nanti pada curiga, bawa kamera-kamera, nanti semuanya pada bubar, pada buyar rencana semuanya. Kalau gitu gue nyuruh kameramen di mobil. Gue aja yang pegang dompetnya. Ya udah gitu aja. Kita mau turun atau gimana? Harusnya turun. Gak usah dong, jangan turun. Kok nggak turun sih? Ya enggak dong, kalau misalnya kita masuk ketahuan dong kalau kita lakukan penyelidikan. Ya jangan. Itu ibu aku, Iya itu yang pakai baju biru. Ada baju biru. Itu pulang jam segini. Itu anak siapa yang naik motor? Itu siapa? Yakin itu nyokap lo? Iya kok sama cowok sih, itu kan bener apa yang aku bilang kalau dia itu selingkuh. Waduh, ini gue makin curiga nih, ngapain ya? Udah dijemput sama satu orang pakai motor. Udah gitu dia berhenti di satu minimarket. Ibu aku ngapain ya ke minimarket? Berarti dia kayaknya beli. Jangan langsung berpikir negatif, berpikir pakai logika realistis dong. Itu tuh kan. Itu dia keluar. Tuh. Dia Ibu apaan? aku mau kemana? Gue yakin pasti beli yang pengap. Ayo cepat aja sama dia ibunya. Itu target udah deket, aduh. Buruan dap. Udah. Lama-lama hilang nih targetnya. Gue yakin banget nih kayaknya orang ketiga, soalnya dia nggak mau buka helm nih kayaknya. Dan takut ketahuan, ya kan? Nah, abis dari ATM, kita ngikutin dia lagi. Sini masuk sini nih, Fiona. Mana ya? Aduh, ini ibu aku mau kemana ya dia? Itu yang toko-toko. Tunggu. Dia ngapain sih di sini? Tempat apaan sih? Serius salon. Kok ibu aku genit banget sih? Dia ngapain coba ke sini?
Aduh, gue pengen turun aja deh. Gue pengen turun aja. Udah biarin dia dulu. Enggak, aku Dinda dengerin gue. Akhirnya gue mutusin. Oke, kalau gitu biar gue yang cari tahu turun. Gue lihat bagaimana situasi kondisinya di sana. Gue pura-pura nyalon. Nyokapnya udah treatment. Nah, di saat gue mau treatment salonnya full. Gue harus menunggu sebentar. Gue nunggu. Gue sambil telepon Bacun, Adama, dan Dinda. Fiona. Sebentar. Halo, Ona. Cun, Iya. ini salonnya full, jadi gue mantaunya bisanya dari tempat duduk sini lumayan deket sih jaraknya sama si ibu. Dia lagi ngapain, Nak? Dia lagi teleponan. Teleponan sama siapa? Gimana kata-katanya, Ona? Gak tahu, gue gak denger kata-katanya apa. Coba dengerin yang baik-baik. Tunggu. Ini. Gue udah bisa treatment nih. Lu jangan treatment, Nak. Gue dipanggil untuk treatment. Gue langsung duduk aja tuh di sebelah nyokapnya kan. Basa-basi aja, gue kenalan. Ona tanya, dia memang langganan kesini atau enggak? Mbaknya langganan kesini, Mbak, konsultasi. Sering kesini. Sampai akhirnya Fiona ngasih kabar kalau nyokapnya Dinda udah selesai dari salon nih. Kenapa? Iya, mari, Mbak. Apa? Kenapa, Nak? Ona. Kenapa, Nak? Dia lagi di kasur kalian. Yaudah, sekarang lo ke mobil. Tinggalin gue. Gue kan nanti gue disuruh naik taksi sama Ojek. Itu ibu aku nelfon siapa ya? Aduh, siapa ya? Dan apa yang terjadi? Hoi, ini makin curiga nih gue nih. Kok ibu aku naik mobil? Ya Allah, Turun, ikutin. itu pasti cowoknya, itu pasti pacarnya deh, Kak. Cepet, Kak, ikutin, Kak. Dan akhirnya kita putuskan untuk meninggalkan Fiona di salon untuk ngejar mobil merah yang dinaikin sama nyokapnya Dinda itu. Ada apaan sih? Apaan? Cuman bocor, Cun. Nah, di situ gue bingung banget. Gue nggak bisa ngikutin, gue nggak bisa ngelanjutin penyelidikan. Dan gue turun, gue liat ban gue pecah. Di situ juga Bacun turun. Apa yang terjadi? Nah, di situ kita tarik Dinda, jangan sampai dia gegabah mau naik ojek ngikutin tuh mobil merah, karena memang mobil merah nggak mungkin lagi kekejar, udah jauh banget. Ya udah kita masukkan Dinda ke dalam mobil kembali. Aduh, gimana sih? Kok lu bisa-bisanya kabur? Hah? Aku tuh pengen ngikutin itu. Iya, kita semua mau ngikutin, Dinda. Kita semua mau ngikutin. Tapi nggak bisa, Din. Ini kan ban pecah, bocor. Ketinggalan, Kak. Emang udah ketinggalan, Dinda. Lu mau lari juga nggak akan kekejar itu mobilnya. Dan selama itu berlangsung, Dinda dapat telepon. Halo, Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Iya. Nah, kenapa, Pak? Adik sakit. Ayahnya ngasih tahu kalau ternyata adiknya lagi sakit dan Dinda harus cepet pulang. Akhirnya kita mempersilahkan Dinda untuk pulang. Dia masuk ke dalam taksi dan Fiona pun akhirnya kita telepon untuk langsung aja ke rumahnya Dinda. Kamu tidak usah menangis lagi. Sampainya gue di depan rumah Dinda, gue denger ini kok ada ribut-ributan, teriak-teriakan ya berisik banget. Nah, akhirnya gue masuk, gue ngeliat ada debt collector di sana. Ini ada apa ya, Pak? Pak Sabto sudah tidak membayar cicilan rumah selama 7 bulan. Terus, pokoknya apa datang ke sini? Saya akan menyita rumah ini. Kamu siapa? Oh, saya kerabat Bapak. Ngomongnya santai dong, Pak. Saya ngomong baik-baik sama Bapak. Baca. Debt kolektornya nagih cicilan rumahnya yang udah 7 bulan gak dibayar. Sekarang, pokoknya kamu bantu bersihkan rumah ini dan kamu pergi. Pak, yang saya minta Bapak keluar dari rumah ini. Bisa nggak sih udah Kamu gak usah pakai nangis-nangis. Bapak Bisa saya lagi sama bapak kamu. Bapak nggak lihat dia lagi sakit. Saya tidak ada urusan sama kamu, ngerti? Oh, kita juga nggak urusan sama Bapak. Gue udah hilang kesabaran, dia nyolot sama gue bisa lebih nyolot lagi daripada dia. Kamu jangan sok tahu tentang peraturan.
Lihat, kamu punya mata nggak? Saya punya mata dua. Baca. Saya dua. Baca, Nih, baca. mata saya ada dua. Saya bisa baca. Dari situ kita adu mulut, semua berantem. Datanglah Bacun dan Adama. Wah, bisa kayak gitu dong, Pak. Nggak